Baik, demikian tadi pemirsa statement dan juga sekaligus apresiasi yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang langsung ditunjuk oleh Ibu Megawati sebagai calon presiden dari Partai PDI Perjuangan. Saya ke Bang Kodari. Bang Kodari, apa tadi yang disampaikan Mas Burhanuddin Mustadi? Top 3 ini sebetulnya tidak begitu, elektabilitasnya tidak begitu dominan. Apakah ini penentuannya ada di cawapres? Saya kira begitu. Bahkan saya berani mengatakan bahwa pemilu 2024 ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, akan menjadi pemilunya para cawapres. Pemilu para cawapres? Pemilu para cawapres. Karena para calon presidennya rata-rata air gitu ya. Kalau istilah saya orang Palembang itu sikok bagi tigo. Jadi suara ini kan satu gitu ya, dibagi tiga, sikok bagi tigo gitu ya. Kalau pempek lenjer itu satu dibagi tiga rata gitu. Tinggal cukonya nih ya. Nah, cukanya itu. Cukonya ini. Jadi mana yang akan paling menggigit buat masyarakat menentukan itu cukonya. Nah, cukonya itu cawapres nanti yang akan menentukan. Dan kebetulan juga pada hari ini dengan sangat cepat para capres itu sudah diumumkan gitu. Sehingga sekarang orang mau nunggu apa lagi sih gitu. Orang akan nunggu para cawapres. Siapa yang akan dirangkul atau akan ditarik sebagai cawapres bagi masing-masing calon wakil para calon presiden ini gitu. Nah, siapa mereka? Saya punya kecenderungan untuk mengatakan bahwa baik Pak Prabowo, Pak Ganjar maupun Mas Anies itu kecenderungannya akan mencari figur calon wakil presiden dengan latar belakang Nahdlatul Ulama. Kalau PDI Perjuangan hampir pasti mencari figur dengan latar belakang calon dari Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena PDI Perjuangan ini partai nasionalis, secara ideologi dan secara elektoral mereka tertarik ingin bergabung dengan Islam tradisional yang manifestasinya di masyarakat itu adalah organisasi Nahdlatul Ulama begitu. Anies Baswedan basis kekuatannya di mana? Jakarta dengan Banten gitu. Nah, dia mau ambil suara dari Jawa Tengah rasanya nggak mungkin. Karena itu basisnya PDI Perjuangan dan basisnya Ganjar Pranowo. Karena itu juga larinya ke Jawa Timur yang notabene sebetulnya adalah Nahdlatul Ulama gitu. Lalu siapa? Pak Prabowo. Pak Prabowo kekuatannya di mana? Di Jawa Barat gitu. Dia mau cari suara dari mana? Nahdlatul Ulama lagi gitu. Sikok bagi tigo lagi nih si Nahdlatul Ulama. Kalau calon presiden sikok bagi tigo, kalau menurut saya untuk calon wakil presiden ini sikok bagi limo. Satu dibagi 5. Satu Nahdlatul Ulama. Pada hari ini saya lihat ada 5 nama yang potensial untuk dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden. Pertama, ya ini nggak pernah disebut orang nih, tapi saya sebut kali ini. Ma'ruf Amin. Gitu. Bukan mustahil Pak Ma'ruf Amin yang sekarang jadi wakil presiden itu dipertimbangkan lagi untuk jadi calon wakil presiden. Oleh siapa? Misalnya oleh PDI Perjuangan. Oleh siapa? Misalnya oleh Ganjar Pranowo. Kemarin dengan Pak Jokowi, sekarang misalnya dengan Mas Ganjar. Kan begitu. Nah, Pak Ma'ruf Amin kan masuk sebagai calon wakil presiden, apa pertimbangannya? Karena beliau Nahdlatul Ulama. Gitu. Beliau adalah ulama. Secara elektabilitas? Secara elektabilitas karena sebagai wakil presiden petahana, tentu tingkat pengenalannya paling tinggi. Lebih baik. Nah, memang belum pernah dites. Setahu saya ini lembaga survei belum pernah ada yang ngetes tuh Pak Ma'ruf Amin ya. Nanti kita akan tes atau teman-teman nanti ada yang ngetes. Kalau Ma'ruf Amin dimasukkan tanding dengan nama-nama yang lain itu seperti apa? Yang kedua ya, Erick Thohir. Erick Thohir sekarang beliau menjadi apa? Keluarga besar Nahdlatul Ulama, Ansor Banser, ketua panitia hari ulang tahun Nahdlatul Ulama 1 abad kan begitu. Kemudian siapa lagi? Khofifah Indar Parawansa, gubernur Jawa Timur, ya, ketua Muslimat NU, itu juga Nahdlatul Ulama. Kemudian Mahfud MD lagi naik daun nih sekarang, ya, ada isu dengan Departemen Keuangan. Ya, Mahfud MD juga yang orang Nahdlatul Ulama juga. Ya. Kemudian Muhaimin Iskandar, ya, Nahdlatul Ulama juga. Makanya saya bilang ini sikok bagi limo. Jadi para calon presiden ini menurut saya bukan mustahil, nggak jauh-jauh dari 5 nama ini. Ya, jadi siapa yang akan diambil oleh siapa itu nanti dinamikanya yang akan kita tunggu ke depan begitu. Memang calon wakil presiden itu ya, dia ketika latar belakangnya sama nanti yang akan menentukan adalah elektabilitas. Dan karena itu menarik juga dari 5 nama ini kalau disurvei siapa yang paling tinggi. Nah, yang surveinya paling tinggi menurut saya itu paling potensial untuk menjadi primadona yang diperebutkan oleh 3 calon presiden. Itulah yang harus segera digandeng begitu dari top 3 ini ya. Oke, saya ke Mas Adi Pre. Mas Adi, apakah bagaimana menurut Anda analisa dari Bang Kodari ini? Siko bagi limo ini dari kelima kader NU ini cukup menarik. Bagaimana Mas Adi Pre? Ya, istilah lainnya sebenarnya cawapres adalah kunci ya. Selain apa yang disebut oleh Bang Kodari bahwa di 2024 ini pemilunya para cawapres ya.
Saya menyebutnya cawapres adalah kunci karena memang elektabilitas Prabowo, Ganjar, dan Anies ini tidak ada yang bisa menyentuh angka psikologis ya, seperti SBY 2009. Kalau kita mengacu pada SBY 2009, saya kira NU nggak NU, Islam nggak Islam, Jawa non Jawa, dianggap tidak terlampau penting, Mas. Karena SBY itu kan berpasangan dengan Budiono, sesama orang kampung, sesama orang Jawa, dan sama-sama nasionalis. Di situ tidak ada irisan Islamnya yang secara signifikan. Kenapa NU menjadi penting? Kenapa Prabowo, Anies, kemudian Ganjar ini butuh penamping yang relatifly dianggap bisa melengkapi replika politik yang selama ini menjadi kelemahan mereka? Karena elektabilitasnya tidak ada yang menjulang sendirian, relatively equal dan hampir setara lah, kira-kira begitu. Makanya posisi cawapres menjadi kunci. Nah, kenapa misalnya NU itu dianggap menjadi variabel penting? Karena di antara nama-nama 3 besar ini, salah satu endorsement pendukung terbesarnya yang akan mendongkrak perolehan mereka adalah NU memang. Tapi kalau kita mengacu pada hasil pemilu di 2004 misalnya, soal NU juga menjadi penting, tapi kan soal siapa yang bisa mengkapitalisasi suara NU itulah yang kemudian paling mungkin akan dipilih. Kalau kita melihat kemenangan SBY dengan JK juga adalah orang NU, tapi NU yang masih muncul di daerah. Padahal saat itu ada Kiai Hasyim Muzadi, ada Gus Solah gitu ya. Bahkan ada nama besar seperti Hamzah Has, dan mereka tidak terlampau signifikan untuk mendulang suara. Overall bagi saya NU memang menjadi variabel penting, akan menjadi primadona dan akan menjadi sumber resource yang bisa mendongkrak elektabilitas ketiga nama besar ini. Tapi ingat, itu jangan hanya terpusat pada NU dan NU saja. Kalaupun Kiai Ma'ruf Amin di 2024, tapi NU-nya bukan hanya di Jawa Timur, tapi kemudian terdistribusi di tempat-tempat lain yang selama ini juga terpusat di provinsi-provinsi yang menurut saya ada di sebagian lainnya juga NU terkonsolidasi. Di Jawa Barat muncul, di Banten muncul kekuatan-kekuatan NU yang terkonsolidasi. Jadi memang the end of the day-nya saya cukup meyakini bahwa siapapun nantinya yang akan menjadi cawapres pastinya menggunakan logika survei. Kalau dulu orang menyebut survei itu nggak penting, elit itu adalah penentu segala-galanya. Kok rasa-rasanya yang diumumkan maju pilpres ini adalah mereka yang mengimani bahwa survei itu adalah instrumen, alat bantu memang. Tapi sampai saat ini belum ada penggantinya. Kalau mau coba cari cawapres yang tidak pernah muncul di survei, itu kalau dilakukan hebat berarti. Termasuk saya kira hari ini statement itu, statementnya Bung Adi itu ya terbukti, sangat terbukti bahkan PDI Perjuangan yang dianggap sangat ideologis, sangat kualitatif, ujung-ujungnya kuantitatif juga gitu loh. Kalau kita bicara, kita kalau bicara kualitatif, saya kira Ganjar pasti kalah lah dengan Mbak Puan ya. Tetapi kan akhirnya logika pemenangan juga akan berlaku gitu. Dan memang ini kemenangan variabel kuantitatif. Ini pada hari ini kemenangan survei, boleh dibilang begitu ya. Akhirnya pun PDI Perjuangan yang sangat kualitatif, sangat ideologis juga kuantitatif juga. Gitu artinya apa yang disampaikan Mas Adi Prem, mengimani survei tadi, akhirnya orang berujung pada... Saya nggak berani ini, kalau beliau anak pesantren berani. Agak ngeri ngomong-ngomong iman tapi survei. Baik, nanti akan kita lanjutkan dan juga Mas Adi Prem sesaat lagi tetap di Breaking News TV One.